Oke, ketemu lagi. Jadi di video kali ini sesuai janji saya di video tentang bagaimana cara menghitung kepemilikan asing. Jadi di sini saya akan bahas mengenai tiga komponen yang cukup penting dalam kita melakukan analisa menggunakan ilmu foreign flow atau dana asing. Ketiga hal tersebut adalah kepemilikan, partisipasi, dan juga korelasi. Nah, partisipasi, kepemilikan, dan juga korelasi. Nah, apa maksud dari tiga ini? Apa maksud dari tiga ini? Jadi yang pertama kepemilikan. Kepemilikan ini sederhana. Kepemilikan ini adalah data kepemilikan investor asing dan investor lokal yang berdasarkan data dari KSEI atau scriptless shares atau saham scriptless yang ada di KSEI. Jadi datanya bisa Bapak Ibu dapat di website KSEI, Bapak Ibu bisa olah sendiri, bisa hitung sendiri. Cara hitungnya gimana sudah dibahas di video tentang cara menghitung kepemilikan asing. Silakan dicek aja. Nah, intinya di kepemilikan asing ini ada beberapa pandangan yang perlu diluruskan. Pandangan tersebut adalah bahwa eh, kepemilikan asing itu tidak berpengaruh positif terhadap pergerakan harga. Jadi walaupun asingnya banyak, itu belum tentu asing menggerakkan harga. Asing menggerakkan harga. Kenapa? Karena di beberapa kasus, nanti kita lihat contoh kasus di belakang, di beberapa kasus ada saham yang dikuasai oleh investor asing. Tapi masalahnya, investor asing cuma punya, nggak trading. Jadi misalkan ada nanti misalkan nih Bank Bangkok itu kan menguasai Bank Permata. Nah itu nanti porsi asingnya pasti akan gede banget di Bank Permata. Cuma kan Bank Bangkok nggak trading, Bank Bangkok nggak aktif transaksi. Nah jadi itulah alasan kenapa kepemilikan itu sesungguhnya tidak menggerakkan harga saham. Kepemilikan asing itu tidak menggerakkan harga saham. Seperti itu. Nah selanjutnya yang kedua itu adalah partisipasi. Nah, mungkin bagi yang udah belajar foreign flow itu percaya bahwa partisipasi asing yang partisipasi asing yang besar itu nggak harus lebih dari 50%. Jadi, para analis foreign flow atau yang belajar ilmu foreign flow itu sudah beberapa mungkin sudah paham, beberapa mungkin belum, bahwa partisipasi asing 20 di atas 20% pun udah cukup oke. 20%, 30%, 40%. Jadi nggak harus mayoritas menguasai. Kenapa? Karena asumsinya asing kan kayak di video kemarin. Asumsinya asing itu walaupun partisipasi yang nggak besar, tapi uang mereka besar dan mereka itu jumlahnya nggak banyak, jadi mudah dikendalikan dibanding investor retail atau investor lokal yang lebih besar. Dan notabene susah dikendalikan karena mereka masing-masing punya tujuan, mereka masing-masing punya pikiran sendiri, punya trading plan sendiri, ya intinya unik lah. Nah, jadi partisipasi besar. Nah, partisipasi besar ini belum tentu kepemilikan besar. Dan jadi nanti kita lihat contoh di belakang deh tentang partisipasi. Intinya partisipasi itu cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya Bapak Ibu tinggal cari buy foreign-nya berapa, lalu ditambah dengan sell foreign-nya berapa, buy foreign tambah sell foreign. Jadi dicari tuh nilai transaksi buy foreign-nya berapa, sell foreign-nya berapa, dibagi dengan total value transaksi hari itu. Total value transaksi. Nah, total value transaksinya harus dikali 2. Nah, total value transaksi dikali 2. Karena umumnya total value yang dicantumkan di order book itu belum dikali 2, tapi tergantung sekuritasnya sebenarnya. Cuma memang harus dikali 2 dulu, karena kan terdiri dari buy dan sell. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah korelasi. Nah, korelasi itu apa? Korelasi itu simpelnya ini adalah sebuah rumus statistik yang meneliti hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini adalah hubungan antara harga dan net buy sell asing. Jadi harga net buy sell asing. Jadi outputnya nanti akan ada
nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif itu artinya uh, artinya asing berkorelasi positif, yang artinya korelasi positif berarti asing. Setiap asing masuk itu intinya investor asing itu menggerakkan harga saham. Itu bicara korelasi kalau positif. Sementara kalau angka korelasinya negatif itu berarti harga saham itu tidak dipengaruhi oleh net buy sell asing. Nah, di sini langsung aja saya udah olah ketiga Saya udah olah ketiga hal ini, korelasi, partisipasi, dan kepemilikan. Sumbernya dari data KSE, dari data sekuritas, dan ada dari tentang korelasi saya pakai korelasi di tool saya, di tools Viguna Investment saya. Nah, ini data kepemilikannya, nama sahamnya, price-nya, lokalnya berapa, foreign-nya berapa, totalnya berapa, foreign dalam persen berapa, lokal dalam persen berapa, market cap, foreign, domestic, market cap. Nah, sementara yang ini adalah partisipasinya, asing buy, asing sell, total value, sama ini adalah partisipasi asingnya. Partisipasi asingnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah ini udah saya olah data-datanya. Ini saya ambil 5 contoh aja. Kenapa? Karena data value transaksinya itu maksimal sekuritasnya ngambilnya cuma 5. Jadi saya kalau mau ngambil banyak harus butuh waktu yang lebih panjang. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin bisa dicoba di rumah masing-masing buat ngitung partisipasi korelasinya, itu bisa. Nah, sekarang tentang kepemilikannya. Nah, ini kepemilikan asing dan lokal. Di saham Bank BRI, di saham Bank Mandiri, BNGA itu Bank CIMB, lalu ada BTPN, lalu ada POL. Nah, ini kepemilikan asingnya. Kepemilikan asingnya Bank BRI 78,75% asingnya. Di kelima-limanya contoh di sini asingnya menguasai. Asingnya menguasai. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin belum paham, Pak, Bank BRI bukannya punya negara ya, kenapa asingnya 78%? Nah, sekali lagi, ini adalah scriptless yang tercatat di KSE. Jadi, ini di luar saham pengendali atau NKRI. Jadi, yang hanya terdaftar di KSE. Seperti itu. Jadi, inilah datanya. Jadi, saham-saham yang bisa ditradingkan, tradable shares, itu ada di sini. Foreign 78,75% untuk BBRI, Bank Mandiri 76, Bank Niaga 96, BTPN 98, dan POL atau Pollux ini baru IPO seingat saya 98%. Nah, kalau kita lihat di balik dari penguasaan foreign ini, kalau kita lihat BTPN itu jelas dikuasai oleh saya lupa, Sumitomo kalau nggak salah. Sumitomo yang kita tahu itu semua asing. Itu semua asing, kepemilikannya ada di 98,7%. Jadi ini kepemilikannya mostly menguasai. Sekarang kita loncat ke partisipasi. Di partisipasi kita bisa lihat. Bank BRI aja atau Bank Mandiri aja itu investor lokalnya partisipasi lebih besar. Tapi tadi nilai partisipasi itu nggak harus lebih dari 50%. Jadi umumnya 20%, 30% itu udah cukup oke kalau kita bicara soal partisipasi. Nah, ini partisipasi, datanya bisa dilihat, lokalnya menguasai, bahkan untuk BNGA, BTPN, dan POL itu partisipasinya tembus 90%. Selanjutnya korelasi asing. Ya kalau di sini kita bisa lihat bahwa yang hijau ini berarti nilainya lebih dari 0. Artinya investor asing itu menggerakkan harga saham. Investor asing itu berkorelasi positif dengan harga saham. Jadi net buy sell asing berkorelasi positif dengan harga saham. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya. Kepemilikan besar itu bukan berarti korelasi asingnya positif, atau gampangnya kepemilikan besar bukan berarti asingnya menggerakkan harga.
Kenapa? Karena kita lihat nih untuk BNGA lokalnya itu cuma asingnya yang bergerak itu cuma 9,71% dari 96%. 9,71. Jadi partisipasinya dari 96% asing ini, partisipasinya di market cuma 9,71. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar di BNGA ini asingnya adalah asing yang tidak trading. Tapi asing yang mungkin beli saham BNGA buat kepentingan strategis, buat kepentingan bisnis, bukan buat nyari cuan tektok kayak kita. Bukan cuan nyari tektok kayak kita. Jadi dari sini kita tahu bahwa kepemilikan asing itu tidak menjamin harga digerakkan oleh investor asing. Itu yang pertama. Di kepemilikan besar belum tentu partisipasi asing juga besar. Dan belum tentu juga korelasinya positif, bisa juga korelasinya negatif. Dan kasus ini korelasinya negatif nih investor asingnya. Korelasinya negatif. Nah, selanjutnya di kolom partisipasi. Partisipasi asing besar itu juga nggak menjamin harga digerakkan oleh investor asing. Tapi umumnya memang kalau partisipasinya besar di atas 30% itu korelasi asingnya positif. Umumnya. Jadi partisipasi ini bisa jadi acuan. Cuma masalahnya dalam kita analisa foreign flow atau dalam kita menganalisa atau menggunakan metode dana asing atau foreign flow ini, itu kan goal kita adalah nyari saham yang berkorelasi positif dengan asing. Artinya nyari saham yang bergerak jika asing bergerak. Itu kan goalnya ilmu foreign flow. Jadi kalau menurut saya, kalau saya ditanya lebih baik pilih kepemilikan partisipasi atau korelasi, saya jelas akan pilih korelasi. Kenapa? Karena buat apa partisipasi asingnya besar? Anggaplah misalkan partisipasi asingnya di sini 60. Partisipasi asing 60, lalu korelasinya minus 2. Kalau korelasi minus 2 artinya asing tidak berpengaruh positif. Artinya ya ngapain walaupun asingnya mayoritas transaksi tapi korelasinya negatif. Ada saham seperti itu, ada. Cuma umumnya memang partisipasi besar korelasinya juga bagus, korelasinya juga positif. Dan hal yang pasti yang saya tahu ketika korelasi asingnya besar, umumnya partisipasi asingnya juga besar. Makanya kalau Bapak Ibu pakai screener dari kita, pakai screener asing beli atau market report buat investor asing, itu umumnya saham-saham yang muncul yang korelasi asingnya positif, itu umumnya kalau dicek secara manual itu partisipasi asingnya juga besar. Jadi kalau ditanya 3 hal ini tadi, sekali lagi saya lebih pilih korelasi asing. Tapi partisipasi juga bisa jadi referensi. Karena korelasi asing kan kalau ternyata asingnya markup terus, ya korelasi asingnya jadi jelek. Dan di kasus seperti itu baru kita bisa lihat partisipasi. Apakah asingnya partisipasi masih besar atau sudah tidak. Seperti itu. Nah, paling mengenai kepemilikan partisipasi dan korelasi mungkin sampai di sini. Jadi itu penjelasan singkat saya. Saya bingung membahasakannya gimana. Silakan silakan di riset sendiri, dicoba-coba sendiri, di riset sendiri lah. Maksudnya dicoba-coba sendiri. Ini saya cuma ngambil sampling 5 saham. Coba misalkan saham Jasa Marga gimana? Nah, Jasa Marga lokalnya banyak 66%. Lokalnya 66%, korelasi asingnya di Jasa Marga coba kita lihat. Ini kita random sampling aja. Random sampling. Nah, ini Jasa Marga itu korelasinya positif. Jasa Marga korelasinya positif. Tadi angka korelasinya ada di 1,4. Nah, partisipasinya harus dicari sih, harus dihitung lagi lewat
beberapa data tambahan. Ini cukup lama ngambilnya. Jadi saya disimpulkan di sini kita kelihatan bahwa walaupun kepemilikan asingnya kecil, 33% buat jasa marga, tapi investor asingnya berkorelasi positif 1,4. Asingnya berkorelasi positif 1,4. Nah, dari sini ya kita dapat fakta tadi kan, pembuktian fakta tadi bahwa kepemilikan asing itu tidak berkorelasi positif dengan korelasi asing atau dengan pergerakan harga. Buktinya asingnya cuma punya 33%, tapi korelasi asingnya itu positif. Seperti itu. Jadi paling itulah hal-hal penting mengenai dana asing, mengenai kepemilikan asing, mengenai partisipasi asing, mengenai korelasi asing yang perlu Bapak Ibu tahu. Jadi kalau next Bapak Ibu nemu saham yang asingnya masuk terus, misalkan contohnya MDLN, ini banyak yang kejebak di sini. Asingnya masuk terus, tapi kalau dilihat dari korelasi udah jelas korelasinya negatif. Ngapain kita ngikutin? Korelasi negatif kan artinya kalau asing masuk, itu harganya itu nggak naik. Jadi harga itu tidak dipengaruhi oleh investor asing, dan kalau kita lihat kepemilikan balik lagi, ya kepemilikan ini kebetulan MDLN foreignnya sedikit, lokalnya yang besar. Tapi korelasinya di sini negatif. Ya ujung-ujungnya kan korelasi sih bicara semua. Jadi mau kepemilikannya besar, kecil, yang dilihat adalah korelasinya. Korelasinya jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menangannya seperti apa. Seperti apa. Gitu. Mungkin dari saya cukup, biar nggak kepanjangan videonya tentang kepemilikan, partisipasi, dan korelasi asing. Semoga bermanfaat. Di next topic itu kita akan bahas mengenai saham IPO. Saham IPO di mana topiknya adalah menganalisa prospek saham IPO Mandiri. Artinya Mandiri itu bukan Mandiri Sekuritas, tapi maksudnya kita nganalisa sendiri kalau ada saham IPO, apakah saham IPO ini bisa ditradingin atau bisa dipegang lama, atau ada saham IPO yang udah listing, apakah saham IPO itu masih menarik atau sudah tidak menarik. Nanti kita bahas di topik mengenai saham IPO. Kenapa pembahasannya lama? Karena datanya masih saya riset dulu, masih saya kumpulin dulu. Jadi supaya saya nanti ngomong itu pakai data. Kayak seperti ini, saya ngitung dulu, saya ngumpulin data, saya compile dulu, baru sampai dapat data ini, baru saya berani ngomong. Seperti itu. Jadi ditunggu aja, mungkin minggu depan, kalau saya udah agak kosong, minggu depan saya coba buat tentang saham IPO. Mungkin cukup segitu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.